Pernah nggak sih kalian kepikiran soal salah satu misteri kecil dalam hidup kita sehari-hari? Nah, hari ini kita akan kupas tuntas pertanyaan ini. Gimana caranya sebutir pil pereda nyeri bisa tahu persis di mana letak rasa sakit kita? Coba deh bayangin ya, kamu lagi pusing banget, terus minum paracetamol. Nggak lama kemudian, pusingnya reda. Tapi pernah mikir nggak, kok bisa pil sekecil itu tahu kalau yang sakit itu kepala, bukan katakanlah jempol kaki kamu? Apa jangan-jangan pil itu sepinter itu? Oke, mari kita bedah sama-sama. Banyak banget dari kita yang sadar nggak sadar percaya sama mitos pil cerdas ini. Seolah-olah obat yang kita minum itu kayak rudal canggih yang bisa langsung ngunci target ke sumber rasa sakit. Nah, ini dia jawabannya. Langsung aja ya. Ternyata nggak gitu cara kerjanya. Pil pereda nyeri kamu itu sama sekali nggak punya ide di mana kamu ngerasa sakit. Loh, terus gimana dong? Kok bisa sembuh? Oke, supaya paham, kita harus ikutin dulu perjalanan si pil ini setelah kita telan. Anggap aja kita lagi ikut tur singkat di dalam tubuh kita sendiri. Jadi gini, setelah ditelan, pil itu hancur dan larut di lambung. Zat aktifnya kemudian diserap sama usus halus buat masuk ke aliran darah. Nah, dari sini, aliran darah kita itu kayak sistem jalan tol super cepat yang nganterin obat itu ke seluruh penjuru tubuh. Beneran, kemana-mana. Ke kepala, kaki, jantung, tangan kamu, semua kebagian pada saat yang bersamaan. Nah, disinilah bagian kerennya. Kunci dari cara kerja obat ini bukan soal tujuan pilnya, tapi soal apa yang ditargetkannya. Jadi kita perlu kenalan dulu sama cara kerja sinyal rasa sakit itu sendiri. Kenalan dulu yuk sama yang namanya prostaglandin. Anggap aja mereka ini kurir darurat di tubuh kita. Pas ada jaringan yang cedera, misalnya waktu kita sakit kepala, sel-sel di sana langsung rame-rame produksi prostaglandin buat teriak ke otak kita. Woi, sakit, ada masalah di sini. Terus, dari mana para kurir ini datang? Mereka itu diproduksi di sebuah pabrik di dalam sel yang namanya enzim COX. Gampangnya, enzim COX itu pabriknya, prostaglandin itu produksinya rasa sakitnya. Dan disinilah misi utama paracetamol. Simple banget, tapi efektif. Dia nggak nyari-nyari rasa sakitnya, tapi dia berkeliling ke seluruh tubuh buat mencari dan menutup pabrik-pabrik enzim COX yang lagi produksi sinyal sakit itu. Oke, kita balik lagi ke pertanyaan awal tadi. Kalau obatnya nyebar ke seluruh tubuh dan nutup semua pabrik, kenapa cuma kepala kita yang rasa efeknya? Nah, ini bagian paling menariknya. Gini deh logikanya, gampang kok. Sel-sel di jempol kaki kamu yang sehat itu lagi santai, pabrik enzim COX-nya nggak lagi produksi gede-gedean. Tapi di kepala kamu yang lagi pusing, pabrik-pabriknya itu lagi kerja lembur. Jadi pas paracetamol tiba di seluruh tubuh, dia cuma nemuin pabrik yang super aktif di kepala buat ditutup. Efeknya ya cuma terasa di tempat yang emang lagi ada masalah. Dan ini dia, poin kuncinya. Paracetamol itu punya spesialisasi. Dia paling efektif bekerja di sistem saraf pusat kita, yaitu di otak dan sumsum tulang belakang. Kerjanya itu menaikkan ambang batas rasa sakit. Ibaratnya dia ngomong ke otak kita, santai dikit dong, nggak usah selebay itu nanggepin sinyal sakitnya. Ini juga yang ngebedain paracetamol dengan obat pereda nyeri lain. Kalau paracetamol kita sebut spesialis otak, obat kayak ibuprofen itu lebih kayak spesialis lapangan. Mereka bekerja lebih kuat langsung di lokasi peradangan, contohnya di pergelangan kaki yang terkilir. Nah makanya beda jenis nyeri, kadang-kadang beda juga obat yang direkomendasiin kan? Biar semua penjelasan tadi gampang diingat, ada satu analogi yang menurut saya pas banget buat ini. Coba bayangkan, paracetamol itu seperti satu regu pemadam kebakaran. Mereka nggak diam di markas nunggu panggilan, tapi mereka terus-terusan patroli keliling kota, yaitu seluruh tubuh kita. Mereka nggak akan ngapa-ngapain, kecuali kalau mereka lihat ada api. Nah, api di sini yaitu tadi, produksi prostaglandin yang lagi heboh di area yang sakit. Kalau di jempol kaki kamu nggak ada api, regu pemadam ya cuma lewat aja, lanjut patroli. Mereka baru akan berhenti dan bekerja di kepala kamu, di mana alarm kebakaran lagi bunyi kencang. Simple kan? Jadi kesimpulannya, pereda nyeri itu bukanlah pil yang cerdas, tapi seorang pekerja yang super efisien. Ini jadi bikin kita mikir ya, kalau ada pemadam kebakaran yang lagi patroli, kira-kira pekerja senyap apa lagi seperti hormon atau antibodi yang saat ini juga lagi berkelana di aliran darah kita, masing-masing dengan misinya sendiri. Sampai jumpa di penjelasan berikutnya.